Halo, tunggu beberapa menit. Mungkin masih ada yang baru mau join. Nah, udah mulai. Kita tunggu beberapa menit ya. Mungkin teman-teman yang lain baru baru mau join. Malam ini mau ngobrol-ngobrol di Hipa Valley Talks bersama saya. Mungkin ada yang baru pulang kerja. Kalau di WIB masih jam 7 malam, mungkin masih di perjalanan. Atau ada yang udah di rumah tapi lagi siap-siap habis makan malam, atau malah baru mau siap-siap makan malam. Halo semuanya. Bentar ya, kita tungguin berapa menit lagi. Halo Anggit. Aku kalau yang lain banyak yang gak kenal namanya. Oke deh. Hai, apa kabar? Lama tidak ketemu ya, Git. Ketemu online sih. Oke deh. Karena udah lewat 2 menit, mungkin kita mulai aja. Enggak sih, suaraku kresek-kresek kah? Ini sih nggak hujan sih. Oh, duh, kayaknya aku mesti lepas headset. Suaraku kedengeran? Udah masih kresek-kresek nggak? Udah aman? Apa ya? Gak ada sih harusnya. Mungkin suara AC kali ya. Tapi suaranya kedengeran jelas nggak? Oh, oke, sip kalau gitu. Oke deh. Daripada berlama-lama lagi karena udah lewat 3 menit sambil nungguin teman-teman yang lain yang mau join. Malam ini saya seneng banget karena dikasih kesempatan sama kakak-kakak di Hipa Valley Talks buat nge-host untuk ngobrol-ngobrol dengan topik betapa berharganya 50.000 kamu. Waduh, jadi kayaknya mungkin banyak yang curious juga, ngapain sih ngomongin duit 50.000 gitu ya. 50.000 tuh bisa dapet apa ya? Kalau kayaknya bisa belanja di toko online-nya Anggit tuh, lumayan. Nah, mungkin ada yang berpikir apa sih yang mau diomongin nih dengan 50.000? Kalau kata Gen X tuh 50.000 bisa buat beli secangkir kopi. Mungkin kalau mereknya yang ijo-ijo itu ya, alias Starbucks. Tapi kalau mungkin kopi merek lain, kopi kenangan mungkin bisa dapat 2-3 cangkir. Tapi kalau kopi kenangan mantan mungkin nggak cukup 50.000 ya, karena air matanya meleleh-meleleh. Nah, jadi sebenarnya kita malam ini topiknya itu mau ngomongin soal beasiswa. Jadi uh, bener nih, beasiswa cuma seharga 50.000, bener kita bisa kontribusi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang sangat istimewa karena beliau ini pionirnya jejaring alumni. Jadi waktu masih sekolah kelas 2 SMA aja udah mikirin gimana nanti mau bikin alumni. Jadi kalau ada alumni yang lebih alumni kayaknya nggak ada selain beliau ini. Aku langsung invite aja ya. Malam ini kita mau ngobrol sama siapa sih? Jadi topiknya memang menarik. Udah muncul. Halo, selamat malam Mas Remon. Halo, selamat malam Mbak Vita. Selamat Senang malam banget bisa. teman-teman lain. Nah,
Senang banget akhirnya bisa ketemu di forum ini yang karena Mas Remon ini bukan pengguna aktif Instagram. Mohon Mungkin maaf atas kegaptekannya ya. mungkin kalau anaknya pengguna aktif Instagram ya Mas, tapi kalau bapaknya kayaknya Pasti belum. saya. Nah, nggak apa-apa Mas, kita kan ikut perkembangan zaman. Saya sama Mas Remon juga cuma beda 5 tahun aja kok. Nah, jadi malam ini sama Mas Remon kita mau ngobrol topiknya menarik. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang tahu bahwa kita teman-teman alumni Vanlit itu sudah berkontribusi untuk memberikan beasiswa untuk beberapa adik kita yang masih sekolah di Vanlit. Nah, kita pengen informasi soal beasiswa ini lebih luas lagi terdengar dan lebih banyak teman-teman yang tergerak untuk ikut berkontribusi. Jadi pengen tahu skemanya kayak apa, awal mulanya itu kenapa kok bikin ini gitu. Nah, jadi kita harus mengundang orang yang emang menggerakkan pertama kali nih. Tadi saya bilang sebelum jadi alumni aja Mas Remon udah mikir gimana mau menggerakkan alumni gitu. Jadi nggak ada alumni yang lebih alumni kayak dari Mas Remon. Ada angkatan satu, angkatan satu. Oh iya, tapi kayaknya angkatan 1 nggak ada yang mikirin bikin organisasi alumni waktu masih sekolah, Mas. Kayaknya Mas Remon udah. Nah, Mas Remon lagi sibuk apa nih? Apa kabar nih? Masih sibuk di gereja, sibuk di kerjaan? Gimana kabarnya, Mas? Masih di pekerjaan, masih di gereja, baru pensiun dari kepengurusan. Kebetulan Oh, sekarang dipercaya ngurusin yayasan Kamilus. Jadi ngurusin panti jompo sekarang. nah, Ngurusin oma-oma. persiapan kayaknya ya, Mas ya? Persiapan. Iya, masa depan. Persiapan masa depan. Soalnya saya ingat waktu Iya. tahun lalu sempat ngobrol sama temen kakak-kakak HIPA Vali di forumnya Rafter waktu itu Mas Remon sempat pesan kita itu harus berguna buat gereja, bangsa dan negara. Ya cita-citanya mulia banget gitu. Iya dong. Nah, nah malam ini kesempatan kita untuk giving back atau pulang kembali ke Vanlit. Ada kesempatan kita bisa memberi kembali ke tempat kita dulu ditempa. Nah, kita langsung ke main topik aja ya Mas, supaya mungkin nanti diskusinya akan panjang atau banyak juga teman-teman lain yang pengen join. Monggo kalau ada yang lagi live, di-share ke teman-temannya yang masih pengen tahu soal beasiswa Pavali, silahkan join ke live ini. Saya pengen tahu nih Mas, sebenarnya kalau anak sekarang tuh kan ada istilahnya keresahan. Kalau penyanyi keresahan bikin lagu jadi duit Mas gitu ya. Kalau Mas Remon sama teman-teman keresahan kok malah nyari duit gitu. Itu kenapa gitu. Dulu tuh awalnya apa sih Mas gitu. Monggo Mas diceritain dulu cerita awalnya kakak-kakak membuat gerakan beasiswa. Ya, bicara tentang keresahan, lagu-lagu yang temanya patah hati itu lebih hebat daripada lagu-lagu Laku. yang temanya jatuh cinta ya. Iya. Dewa 19 itu kan semuanya apa? Gigi Kempot itu kan semuanya tentang patah hati. Benar Jadi benar benar. mungkin bicara tentang beasiswa, kita coba flashback ya. Kalau kita itu masing-masing kita kan pernah mengalami di Vanlit gitu. 3 tahun, ada beberapa yang percepatan 2 tahun, ada yang lebih Ya. cepat lagi setahun sudah lulus gitu kan. Tapi tetap kita itu hafal misi, visi, ceritanya Romo Vanlit itu seperti apa kan semua pasti sudah katam gitu ya istilahnya. Iya. Jadi kan kalau kita lihat dulu tahun 1918 atau 1908 kalau tidak salah, Romo Vanlit itu menginjakkan tanah Jawa, lalu misinya adalah membuat pendidikan untuk pribumi. Jadi kalau zaman dulu itu kan eh, orang pribumi itu kan kecil kesempatannya untuk mendapatkan pendidikan. Pun yang mendapat pendidikan adalah bangsawan-bangsawan. Jadi pendek kata bahwa untuk membebaskan, untuk memerdekakan suatu bangsa adalah dengan pendidikan, terutama bagi mereka-mereka yang istilahnya termarginalkan gitu ya dalam strata sosialnya. Nah, dengan pemikiran yang seperti itu, lalu kan ada masa-masa kita melihat sebagai sekolah swasta tentunya
Vanlit sempat dilihat sebagai kok Vanlit mahal sekali ya gitu kan, lepas dari semua kalau kita di kalangan Katolik itu di gereja segala macam, kalau dengar dari Vanlit, nah Vanlit itu kan terasa bagus gitu ya, tapi kan tetap sebagai sebuah sekolah negeri, sekolah swasta tetap akan relatif mahal gitu kan dibandingkan dengan negeri. Nah, kalau Vanlit sendiri dilihat sebagai sekolah yang mahal, sementara Romo Vanlit itu justru hendak menyasar mendidik orang-orang yang dari strata sosial yang di bawah, maka ada hal yang memang tidak bisa didiamkan begitu saja. Nah, dari situlah maka ya kita berpikir bahwa kita bisa masuk ya dari konsep ini gitu kan. Dulu itu banyak sekali alumni-alumni itu prihatin, Vanlit begini, tidak seketat dulu lagi. Kalau dulu zaman saya itu kasih sayang bruder itu tampak dalam tamparan gitu kan, wah pipi kanan pipi kiri gitu. Tapi kalau zaman sekarang anak muda ditawel sedikit aja sudah ramenya sampai Bapak Uskup dan seterusnya gitu ya. Nah, cuman kan semua kritik-kritik, semua keprihatinan itu ya kosong kalau kita tidak punya kontribusi nyata kepada alma mater kita itu. Lalu lebih jauh lagi, kita harus punya kontribusi nyata terhadap kaderisasi Katolik yang memang oleh Romo Vanlit sudah diinisiasi. Jadi ceritanya begitu. Ketika di situ kita melihat ada peluang begitu, lalu ya sudah, kenapa tidak dimulai dari kecil, lama-lama ya sudah berjalan gitu. Saya senang sekarang teman-teman banyak sudah yang berpartisipasi di program ini. Kira-kira gitu sejarah singkatnya. Oke. Itu kalau nggak salah kan tahun 2018 ya Mas ya? Atau malah sebelum itu? Sebetulnya cerita awalnya itu tahun 2013-2014 kalau nggak salah itu ada rekoleksi karya di Vanlit. Alumni diundang, kemudian dari berbagai perwakilan juga diundang. Pada rekoleksi itu mencoba mencari kembali kira-kira rel dari arah pendidikan di Vanlit itu seperti apa. Waktu itu saya kebetulan yang diperbolehkan untuk ikutan hadir di situ juga. Nah, dari situ banyak keprihatinan yang memang didata dan lain sebagainya. Salah satunya adalah sebagai sekolah asrama kebanyakan itu dipilih orang tua untuk buang anak. Jadi males ngurusin anaknya, nakal segala macam. Buang nggak asrama gitu kan, ditaruh di asrama. Jadi, nah tapi kan kondisi-kondisi begitu itu kan hanya terjadi pada memang orang-orang yang strata ekonominya baik gitu ya, tinggi ya. Tapi sayangnya mungkin punya problem di keluarganya. Sehingga ya akhirnya ketika ada problem di keluarga, problem-problem itu dibawa juga ke asrama dan lain sebagainya. Pada waktu itu Bruder Theo juga kembali lagi, kan dia sudah lama meninggalkan Vanlit, dia banyak bertugas di Semarang, kemudian jadi ketua yayasan dan dia juga masuk lagi dalam rekoleksi proses itu. Nah kemudian terjadi tuh dialog antara saya dengan Bruder Theo waktu itu. Nah ada suatu stigma yang waktu itu rada tidak enak didengar, jadi istilahnya stigmanya adalah Vanlit adalah sapi perah gitu ya untuk yayasan Pangudi Luhur. Yayasan ya. Untuk yayasan. Nah, puji Tuhan waktu itu sempat Bruder Theo lagi main ke Bandung gitu, pada suatu malam sambil ngopi-ngopi sama Bruder Theo ngobrol banyak. Lalu Bruder Theo itu bilang, jangan dilihat begitu, harus dilihat misi Pangudi Luhur secara besar, bahwa banyak sekolah-sekolah Katolik yang menutup sekolahnya karena defisit, karena kekurangan murid, karena gurunya nggak sanggup kebayar dan lain sebagainya. Romo Santo sendiri, masih ingat Romo Santo ya? Ingat dong, masih ingat. Romo Santo sendiri juga 2-3 kali ke Bandung, saya temenin untuk menggalang dana untuk Kanisius, walaupun pada akhirnya dengan sangat menyesal tetap ditutup gitu ya. Nah, Bruder Theo waktu itu bilang, perhatikan bahwa tidak ada satupun sekolah Pangudi Luhur, seberapapun sulitnya itu ditutup gitu. Jadi memang kalau dilihat dari sebuah karya pendidikan besar Pangudi Luhur, memang Pangudi Luhur sangat-sangat konsisten. Nah, kalau kita hanya melihat sebagai Vanlit saja,
karena kita bangga lulus dari Vanlit gitu ya, Mm-mm. nyalakan gitu kan. Nah Ya. itu kan ya, ya kita apa ya, kecil gitu kan, kita harus diajak untuk berpikir lebih besar, bahwa kita harus melihat gambaran pendidikan atau bahkan kaderisasi Katolik secara besar. Nah dari proses itu, dari rekoleksi, kemudian dari banyak bincang-bincang, pas kebetulan uh, Bruder Theo itu minta tolong, Mon coba, itu ada satu anak yang sudah masuk Mm-mm. Pandik sebetulnya, ini anaknya penjual nasi goreng di depan sekolah, jadi juga Mm-mm. secara ekonomi juga terbatas, coba dong tolong dibantu, kira-kira bisa nggak untuk membantu biaya sekolahnya gitu kan. Nah itu yang Mm-mm. pertama kali men-trigger itu Bruder Theo sebetulnya. Ada Oh, satu anak. itu Nah tahun kemudian berapa pas itu Mas? kebetulan 15-an 2014. gitu ya. Oh, oke. 2014 akhir, terus Bruder itu main di 2015-an kalau nggak salah. Kemudian Mm-mm. pas kebetulan di 2015 akhir itu, salah satu teman angkatan 2 yang memang bergerak di bidang pasar modal gitu, tiba-tiba Mm-mm. kontak ke saya, Mon, ayo kita ini mau nggak tertarik investasi gitu kan. Nah, lalu saya Mm-mm. lihat, wah ini pas kebetulan baru 2-3 minggu sebelumnya Bruder Theo ngobrol-ngobrol, ngasih tahu Mm-mm. begitu. Mm-mm. Nah, ini kok ada kesempatan, saya pikir, oh ini jalannya gitu. Ya sejak Ya. itu yang pertama kali eh, sumber pendanaannya ada, walaupun untuk satu orang. Kemudian anak calon beasiswanya waktu itu langsung dikasih, saya pikir ya itu ya penyelenggaraan ilahi Ya, ya, langsung Tuhan. jalan Iya. tanpa habis. Iya, iya. Nah, Ya tapi kira-kira Mas kalau waktu ditanya awal-awalnya. waktu itu bukannya sebenarnya di Vanlit di Pangudi Luhur gitu. Itu kan ada skema beasiswa juga kan ya Mas ya? Kalau yang waktu itu Ya, apa emang belum tercover atau gimana tuh Mas? ya, jadi tetap kembali lagi di Pangudi Luhur itu ada program kalau nggak salah namanya ASOM ya, Aksi Sosial untuk Orang Oh. Miskin kalau nggak salah Mm, itu mm, ininya mm, singkatannya. Tapi tetap saja kalau kita lihat kan sekolah Katolik itu biasanya modelnya kan subsidi silang ya. Jadi ya, memang ya. ada yang harganya apa bayarnya banyak, ada yang bayarnya Mm, terbatas. Nah, kemudian mereka yang sangat-sangat terbatas, yang hanya bisa berkontribusi kecil sekali, nah barulah yang seperti itu yang akan dapat beasiswa ya, dari Pangudi Luhur. mm, Nah, tapi kan kalau kita melihat keprihatinan yang tadi saya ceritakan, kayaknya ya. proporsi yang orang yang kurang mampunya kita lihat kurang banyak itu seakan-akan begitu kan, karena Hmm, eh, orang sudah takut dulu karena cerita-ceritanya ya, gitu ya, kan, ya. begitu begitu sudah lulus tes, kemudian begitu melihat biayanya, terus mundur itu juga tidak Mundur, sedikit ya, ya. jadi seperti itu. Ya, Hmm. ya akhirnya ya dari situ ya kita masuk untuk menjalankan itu. Tapi kalau dari itu kan dari keprihatinan gitu ya Mas ya dari Bruder Theo yang sempat notice seperti itu. Tapi kalau di lingkungan luaran sendiri nih Mas, pernah nggak sih Mas waktu itu ya di zaman itu mendengar sebenarnya ada orang tua yang pengen masukin anak tapi bener-bener nggak berani atau ada yang udah masuk terus mundur gitu, ada yang langsung ke Mas Raymond dan teman-teman juga nggak Mas waktu itu? Ceritanya itu selalu ada, selalu terdengar. Hmm. Hmm. Kemudian di paroki saya juga juga kadang-kadang saya dengar. Sampai hari ini Hmm. pun bahkan adik saya sendiri juga anaknya sudah kelas SMP kelas 3 mau masukin ke Vanlit juga ngomongnya, waduh biaya ini rakuat Ya aku ya. mas gitu. Iya Itu iya iya memang iya. selalu ada sepanjang tahun. Sementara Iya kalau iya. balik lagi ke dana yang dari YPL, ya Hmm. tentu saja kan ada batasnya. Kalau misalnya YPL pun memberikan beasiswa, berarti jatah yang untuk sekolah pangudi luhur lainnya kan juga akan jadi Kurang. berkurang gitu ya. Betul. Iya, kita Dan tetap mungkin melihat gambarannya. beasiswanya nggak nutup ke semua komponen biaya yang dibutuhkan mungkin sebenarnya ya Mas ya. Sehingga butuh dukungan Iya, dana yang lain mungkin gitu ya. iya betul. Eh, nah, terus kita ngobrol tadi kenapa tadi kan ada pasar modal, terus mulailah ada kontribusi-kontribusi dari situ berjalan selama beberapa lama. Tapi kok sekarang kita terus kayaknya berubah nih konsepnya. Tahun Iya, ini kita mulai mendengar ada urunan angkatan. Nah kalau ini iya, kira-kira Mas Raymond bisa ceritain sedikit nggak kenapa kok kemudian kita berubah konsep seperti itu? betul.
Jadi ketika pandemi itu mulai mulai terjadi ya, jadi di Mm-mm. awal-awal tahun 2020 itu eh, ada gonjang-ganjing di dunia investasi ya, di pasar Iya. modal, tentu saja di properti juga itu gonjang-ganjing. Sehingga semenjak saat itu memang investasinya itu nggak jalan gitu. Jadi model Hmm. model investasi yang dijalankan kemarin itu sebetulnya rada kurang benar juga. Jadi bukan bukan model investasi, jadi seperti apa fixed income gitu ya. Ya, Kita ya. naruh dana di situ, lalu per bulan dijanjikan berapa. Nah ini ternyata tidak sustain. Nah, tapi bersyukurnya kita masih punya cadangan kas dari gain tahun-tahun sebelumnya itu masih cukup lumayan. Jadi sempat Hmm. sempat hidup untuk membiayai program ini itu sampai 2001 ya, kira-kira 2001 pertengahan. Nah, tapi di beberapa Hmm. bulan sebelum kasnya habis, saya sudah sounding nih sama teman-teman, sama Pak Pres, Mm-mm. sama Mm-mm. Terry dan Mm-mm. teman-teman ini gimana nih, kita mesti cari jalan keluar. Nah, puji Tuhan Ya. teman-teman itu sangat sangat semangat mendukung. Lalu waktu itu kita bikin semacam presentasi gitu ya, pakai Zoom Iya. presentasi ke angkatan-angkatan. Dan puji Tuhan dari teman-teman Pak Fali, memang benar-benar Pak Fali sejati. Jadi semuanya bersemangat Wes. untuk Militan ya, Mas. untuk terlibat militan sekali teman-teman. Heeh. Makanya ketika eh, rapat FKMPP, kebetulan saya juga anak saya di Vanlit, jadi Mm-mm. beberapa dari kami terlibat di FKMPP, ketika kami melaporkan mewakili Pak Fali, justru saya banggakan justru karena program beasiswa yang baru itu keterlibatannya adalah lebih banyak dari Pak Fali dibandingkan dengan program yang sebelumnya gitu. Jadi lebih membanggakan justru kondisi yang sekarang karena kontribusi apa Nyata ya, Mas. partisipasi, iya banyak sekali. Jadi nggak cuman sumbang ide, karena kalau kata Mas Remon, kadang-kadang Pak Fali jago diskusi tapi eksekusi kurang. Nah Nah, itu, kalau kalau ini waktunya eksekusi gitu ya kan, Mas. Nah, iya. jadi bagus gitu. Nah, saya sekarang pengen bicara tentang bentuk beasiswa. Kita kan tahu ya, Mas, bentuk beasiswa ini ada macam-macam. Dan pengertian beasiswa itu kan sebetulnya bantuan biaya untuk seorang pelajar untuk mengikuti biaya pendidikan supaya lebih ringan. Ada konsep yang harus apply, ada konsep yang ditawarkan atau offer. Ada juga beasiswa yang cuma nanggung biaya sekolah, tapi ada juga yang nanggung biaya kebutuhan hidup. Nah, sebenarnya kalau beasiswa yang selama ini sudah kita jalankan, itu bentuknya kayak apa, Mas Remon? Bisa diceritakan Nah konsep? ini yang menarik ya. Jadi konsep eh, apa yang ditarget dari program beasiswa ini Mm-mm. pertama-tama bukan untuk membantu secara ekonomi, bukan. Jadi justru Oh. target pertamanya adalah membuat mereka yang tidak pede karena ekonomi itu berani mendaftar. Karena Hmm. Hmm. masuk Vanlit itu unik itu. Jadi berbanggalah yang pernah di Vanlit. Masuk Vanlit itu Wes. asal lulus tes PPDB-nya itu apa penerimaan peserta didik baru itu lulus tes pasti diterima. Jadi walaupun bayarnya, kalau nggak bayar pasti enggak ya, namanya sekolah swasta Ya. kan tetap harus bayar. Mm-mm. Jadi walaupun bayarnya sangat-sangat minim, itu pasti diterima. Dan sebaliknya, walaupun Mm. mau bayar sebulan 10 juta, 20 juta, SPP-nya ngasih uang pangkal 100 juta di awal, kalau nggak lulus tes, ya tetap nggak akan bisa masuk. Jadi memang prinsipnya, kalaupun kita tidak membantu, YPL juga tetap bertanggung jawab atas program yang di Hmm. SMA Manlit sebetulnya. Tapi kalau dengan adanya program beasiswa Pavali, maka di brosur, kemudian di pengumuman-pengumuman ketika penerimaan, orang akan melihat, oh jangan khawatir, ada beasiswa yang nanti akan mengcover kalau kita biayanya kurang. Jadi justru targetnya bukan sekedar hanya membantu ekonomi, karena YPL pun bisa dalam hal ini kan, tapi Hmm. justru secara strategis adalah membuat orang-orang yang nggak pede daftar itu Hmm. berani masuk. Sehingga uh,
cita-cita Romo Vanlit tadi, orang-orang yang secara strata ekonomi itu menengah ke bawah, itu punya peluang yang sama. Jadi lebih pada itu. Kalau tadi Vita nanya, ya gimana? Nggak menarik, soalnya kalau Mas Raymond bilang ini bukan soal ekonomi, berarti kita juga nggak ngomong 50.000 sebenarnya kan Mas gitu. Artinya Iya. kemauan untuk memberi balik itu nanti tidak semata-mata kuantifikasi biaya sebenarnya kan gitu kan Mas, tapi mungkin karena konsepnya enabler gitu ya Mas ya, kalau istilahnya Mas Enabler, Raymond itu ya. jadi memampukan atau membuat orang jadi berani untuk mendaftar. Itu yang pengen diajak sebenarnya sama beasiswa ini gitu ya Mas ya. Ya. Oke. Jadi Nah, bukan hanya sekedar memberi uang untuk yang tidak mampu, tapi kita kontribusi punya saham kira-kira mau sekecil apapun terhadap proyek kaderisasi Katolik Indonesia. Jadi itu menurut besar saya atau kecil, nilainya jadi mungkin udah cuma way 50 beyond. ribu. Iya, Betul. tapi itu Tapi besar banget gitu. Ya, ya, oke. Nah, ini Mas, kalau tadi kan Mas Raymond bilang bahwa kita tuh sebenarnya katakanlah kita nggak punya kuota gitu ya Mas ya. Sebenarnya berapa sih yang mau kita bantu? Oke lah, sekarang mungkin kita dalam perjalanan membantu beberapa anak setiap angkatan. Nah, bagaimana tahapan seleksinya sih sebenarnya Mas untuk peserta didik ini? Apakah mereka maksudnya kan tadi harus lulus dulu gitu. Nah, habis lulus itu apakah harus nge-apply atau ngontak siapa di sekolah, atau sebaliknya sekolah yang ngontak pengurus beasiswa? Mungkin bisa diceritakan. ya. Jadi karena prinsipnya program kita ini adalah kontribusi terhadap kaderisasi, maka dari awal kebijakan penggunaannya, alokasinya, slot-slotnya memang lebih diserahkan kepada pihak sekolah. Jadi kalau seperti hari ini katakan kita punya budget slotnya ada 4 anak gitu kan, masing-masing anak dapat bantuan uang pangkal dan rutin tiap bulannya dapat bantuan. Tapi siapa-siapa yang akan dijadikan kandidat, nah itu kita serahkan kepada pihak sekolah. Nah karena jadi justru milih ya. iya, karena kan konsepnya kita kontribusi pada kaderisasi. Nah kalau kita mau ngurusin sampai misalnya nge-screening, menseleksi dan lain sebagainya, ya satu energinya juga kita tidak ada gitu kan. Gak ada, ya. Ya, siapa juga yang di antara kita alumni yang punya cukup waktu untuk melakukan itu. Kemudian yang kedua, ya kita juga tidak akan mendahului sekolah. Kalau menurut sekolah itu anak itu dinyatakan mampu lulus tes gitu maksudnya ya, dan secara kondisi dia baik dan sekolah merasa dia memang perlu dibantu, ya sudah kita serahkan kebijakannya pada sekolah. Kayaknya aku pernah dengar juga kalau nggak salah ada orang tua yang ditawarin beasiswa tapi justru nggak mau ya Mas. Ada juga yang nggak mau kan? Bisa di-share nggak Mas pengalaman merekrut atau mendekati anak-anak yang mau diberi beasiswa ini Mas? Enggak, kalau mendekati justru kita tidak pernah loh. Jadi selama ini mekanismenya kalau enggak Bu Ani, itu Bu Kosma yang memberikan datanya kepada kita, lalu kemudian dari Pak Fali biasanya kalau terakhir-terakhir di Pak Fali ya yang membantu, itu teman-teman yang di daerahnya masing-masing melakukan survei, melakukan konfirmasi. Beneran nggak sih ini orang memang kondisi ekonominya terbatas atau tidak. Sudah, jadi hanya sebatas itu saja. Tapi jadi nggak pernah kita ada yang nolak ya Mas? Nggak ada yang, maksudnya setelah disurvei kan ditawarin gitu, terus ada yang nggak mau gitu orang tuanya, ada nggak Mas? Nggak ada sih. Ada juga merasa kurang banyak. Oh. Nah, saya pengen tahu juga Mas. Jadi perkembangannya tadi kan kalau nggak salah yang dulu pertama sebenarnya cuma 1 anak. Kemudian berkembang jadi sekarang jadi 4 anak ini, apakah memang sudah berjalan beberapa tahun atau gimana tuh Mas ceritanya dari 1 jadi 4 itu Mas kuotanya? Ya, awalnya dulu itu malah hanya 2 sebetulnya. Jadi dari Bu Derteo itu, kemudian ada satu lagi yang
yang dari pihak sekolah Bu Ani itu juga mengajukan ke kita. Jadi sempat 2 atau 3 tahun itu hanya 2 itu saja. Nah, tapi kemudian karena Mas Dedet ya, angkatan 1, itu juga di Mertoyudan. Nah, waktu itu malah sempat ngasih beasiswa untuk anak-anak Mertoyudan. Anak-anak Merto itu malah sampai 6 anak itu malah di Mertoyudan sempat. Cuman yang ke sana angkanya memang kecil-kecil gitu kan, nggak sebanyak yang diberikan untuk yang di Vanlit. Lalu kemudian semenjak 3 tahun yang lalu, nah itu mulai jadi 3, kemudian tahun berikutnya jadi 4 ya, sampai sekarang per angkatan jadi 4. Itu yang dibantu biaya apa aja tuh Mas? Karena kan kalau masuk Vanlit ada biaya masuk sekolah, UPS, terus ada biaya asrama, ada biaya uang sekolah. Nah itu apakah dibantu dari awal atau setelah dia masuk itu Mas? Jadi kalau kita modelnya sebetulnya hanya budget saja ya, budget 4 slot masing-masingnya di awal untuk uang pangkal kita kasih 4 juta, kemudian setiap bulan dikasih 800.000. Pertimbangannya begini, biaya real hidup dia di mana di Vanlit, termasuk sebagian biaya untuk sekolah itu kira-kira sekitar 2,2 sampai 2,5 juta kira-kira. Jadi kalau kita berkontribusi per anak itu ya kira-kira. Jadi kalau kita berkontribusi 800.000, maka kira-kira ya hampir separuhnya sudah ketutup dari kontribusi kita. Selebih kurangnya dari mana? Ya dari subsidi silang, dan yang tentu saja YPL juga punya dana untuk menutupi separuhnya. Jadi seakan-akan kongsi 50-50 sama YPL untuk membiayai anak ini gitu. Artinya kalau kita ke depannya kuota ini kan bisa bertambah kan ya Mas, seiring dengan nanti mungkin lebih banyak yang terlibat dan sebagainya, bisa aja ini berarti bertambah ya Mas? Jadi gini, program ini tuh saya termasuk yang sangat berhati-hati karena program ini tuh syarat nomor 1-nya harus continue. Karena kalau kita sudah kasih anak, betul, sampai lulus tanggung jawab itu ada gitu ya. Jadi nggak boleh semangat nambah kuota, tiba-tiba defisit ngumpulin dananya lalu berhenti di tengah jalan. Itu kan nggak boleh begitu. Jadi tetap nanti akan ada manajemen cash flow, ada sebagian yang akan menjadi diendapkan untuk dana cadangan, setidaknya setidaknya kalau sudah bisa untuk hidup 1 tahun aman, maka baru kita akan menambahkan slot-slotnya lagi. Oke. Ini mulai ada yang nanya-nanya, jadi saya remind juga buat teman-teman yang lagi nonton, boleh melontarkan pertanyaan di layarnya, bisa dilihat ada tanda tanya, di situ boleh nongolin pertanyaan dan dituliskan di situ apa yang mau ditanya. Boleh juga ngajak lebih banyak teman-teman lagi karena obrolannya baru setengah jalan, jadi masih banyak yang mau diceritain soal beasiswa. Mas Remon, tadi kan Mas Remon bilang sekarang tuh ada 4 anak yang sekolah. Saya malah pengen balik sedikit Mas ke surveinya tadi. Yang dilihat sama tim survei itu apanya sih Mas? Apakah profil orang tuanya tuh kira-kira yang seperti apa gitu yang lolos untuk dibantu, atau itu murni ya udah yang diajukan sekolah aja gitu Mas? Ini biasanya dari sekolah itu kan ketika mengajukan dia akan memberikan kopi ke kita, daftar isian istilahnya ya, wawancara ekonomi ya. Kan anak waktu tes itu selain ada tes pelajaran, tes fisik dan lain sebagainya, kan ada anak saya bilangnya tes kejujuran, disuruh ngisi gaji ibunya, gaji bapaknya, di rumahnya pakai AC atau tidak, mobilnya berapa gitu-gitu kan. Kalau ke sekolah naik apa gitu-gitu, ada tes. Nah, hasil itu biasanya diberikan ke Pak Fali, ke kita. Nah, teman-teman itu akan mencocokkan dengan betul nggak sih kalau orang ngakunya ibunya penghasilan 1 juta sebulan, bapak penghasilan 1 juta sebulan, begitu didatengin kok rumahnya tingkat 2 gitu kan. Nah, itu kan nggak mungkin gitu kan. Kayaknya bayar listriknya 2 juta sebulan gitu ya. Nah, misalnya dia. Jadi hanya memverifikasi saja untuk itu, dan juga
dengan ada di foto, kemudian berbicara dengan orang tuanya, maka itu juga berperan sebagai kita membangun apa ya hubungan dari Pavali dengan calon penerima beasiswa Pavali. Gitu ya. Jadi fungsinya begitu. Ada nggak yang di tengah-tengah sekolah kemudian jadi apa ternyata putus harapan gitu, terus minta dibantu sama beasiswa? Ada juga nggak Mas yang kayak gitu sehingga menambah kuota yang ada nih gitu? Nah, itu luar biasanya begini. Selain kalau yang kuota-kuota ini kan memang istilahnya prioritasnya adalah kontinuitasnya gitu ya, dia harus stabil. Ya. Jadi karena ini nggak bisa ditambah sementara ini, maka tetap ada dari tahun ke tahun, 2 tahun terakhir ini selalu aja ada yang pengen masuk lagi, pengen minta dibantu. Nah, luar biasanya selain dari slot yang formal, itu ada program juga yang istilahnya orang tua asuh dari beberapa angkatan. Jadi Nah, ya, yang ya, ya. terjadi ketika kemarin itu kan, ini nih ada yang perlu dibantu nih, terus tiba-tiba terakhir tuh angkatanmu kalau nggak salah ya, kita ya, angkatan Ya, 7. ya. Ya, jadi udah ini jadi anak asuhnya angkatan 7 saja gitu kan. Nah, jadi ada anak asuhannya angkatan 1, 2, 7, 10, 5 kalau nggak salah saya Iya. juga nggak, iya 10. Jadi itu juga luar biasa sekali ini apa semangat untuk membantu dari Pavali ini. Jadi jawabannya ya ada, kuota tidak ditambah, tapi muncul menjadi program anak asuh dari Anak angkatan-angkatan itu asuh. luar Ya. biasa. Ya. Itu sisa-sisa militannya itu Mas. Nah itu. Nah, kalau setelah anak terseleksi, kemudian kita nyatakan dibantu, sebetulnya mekanisme penyaluran dananya itu sekarang seperti apa ya Mas ya? Mungkin biar yang mau bantu juga, karena pasti ada yang bertanya soal akuntabilitas cuy ya. Kalau ngeluarin duit ya, biarpun 50.000 pasti pengen tahu. Sebetulnya penyaluran dananya ke adik-adik itu melalui sekolah itu bentuknya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas. Ya, jadi kan karena slotnya sudah jelas, berarti kan sebenarnya jumlahnya tetap. Jadi memang setiap bulan dari pengurus itu mentransferkan begitu ya. Kemudian ketika di tahun ajaran baru untuk yang uang pangkal sekolah itu yang 4 juta kali 4 anak itu ya juga langsung ditransferkan ke sekolah. Jadi biasanya sebelum negosiasi finansial, para orang tua ini sudah diinformasikan dulu oleh Bu Ani, oleh pihak sekolah bahwa ibu nanti akan dapat jatah segini. Jadi kalau dapat jatah segitu, jadi ya silahkan nanti kalau negosiasi bapak atau ibu bisa nambah berapa sekemampuannya begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi semua disalurkan lewat sekolah, kemudian sekolah yang mengatur untuk kebutuhan adik-adik itu ya, gitu kan ya Mas ya? Iya, kira-kira begitu. Dan Jadi sekarang nanti sekolah kan kalau bayar sekolah di Fund itu pakai virtual account dari bank itu ya. Nah, itu sudah otomatis dipotong dari yang masing-masing dapat itu. Dan Ya, semua kira-kira adik-adik yang kita bantu sekarang jumlahnya ada berapa sih Mas sebenarnya yang aktual? Termasuk yang anak asuh kali ya? Ada berapa Mas? Iya. Jadi kan kalau seangkatan 4 kali 3 angkatan ada 12. Kemudian yang anak asuh itu Angkatan sekitar 10 6 kayaknya kalau lebih nggak dari salah. 2. Iya, Iya, sekitar 6 sampai banyak. 7 ya, 18 sampai 20 anak lah kira-kira yang ini. Wah, sudah lumayan Ya, banget ya Mas. iya, Iya. tapi kan untuk tiga angkatan ya itu ya. Dan itu semua menerima jumlah bantuan yang sama di luar yang asuh ya Mas ya. Kalau asuh kan mungkin Ya, skema yang berbeda ya. Itu ya. menerima semua jumlahnya sama atau gimana Mas Remon? Sama, semua sama. Karena modelnya slot itu tadi. Oke. Nah, terus ini juga terkait dengan mungkin banyak yang curious tentang sebetulnya ada pelaporannya nggak sih Mas gitu. Jadi maksudnya kalau kita ngasih ke sekolah, apakah sekolah juga memberikan feedback nih ke pengurus mengenai penggunaan atau misalnya kekurangan atau bahkan nggak tahu ya apa lebih? Ada nggak sih sebetulnya feedback dari sekolah terkait dengan pemanfaatan beasiswa ini gitu Mas? Feedbacknya sih, dan seperti kita buat kontrak, kita akan membantu pembiayaan selama 3 tahun atau selama anaknya itu di Jadi kan
modelnya ini kan model kita berkontribusi pada program kaderisasi. Jadi Ya. ya sudah diserahkan aja. Ya sekolah pada prinsipnya baru akan memberitahu kalau misalnya anaknya putus di tengah jalan. Tapi selama anaknya masih sekolah ya jalan terus saja. Jalan-jalan terus aja ya Mas ya. Nah, juga Ya, kalau misalnya dari anak itu sendiri, dia tuh sebetulnya apa ya Mas, semacam memberikan consent nggak bahwa boleh kok status saya di disclose bahwa saya itu adalah penerima beasiswa. Gitu ada hal-hal semacam itu nggak ya Mas dengan anaknya atau dengan keluarga dari anak itu? nah ini selama ini sih belum sampai ke seperti Hmm. itu karena memang modelnya kan kita hanya menyediakan slot gitu aja ya, Iya, seakan-akan iya. partisipasi tutup mata, kita hanya membantu Hmm. di depan untuk memverifikasi gitu kan. Cuman memang ternyata dalam perjalanan waktu memang perlu ada engagement kan, memang perlu ada apa dibina hubungan gitu antara yang penerima dengan kita dari Pak Fali. Nah, tapi untuk bentuknya nanti akan menjadi seperti apa, ya tetap aja batasannya siapa yang mau melakukan itu kan tidak Belum banyak. ada. Jadi Iya, iya, belum iya. ada. Jadi ya mungkin bisa dilakukan dalam batasan-batasan tertentu. Tapi kalau sampai ada form consent bahwa informasinya eh, disebar, ya paling hanya disebar secara normal di antara pengurus dan para donatur saja. Oh, oke. Aku aku juga pengen tahu nih Mas. Sebenarnya ini mungkin tidak semua angkatan atau tidak semua donatur itu menjadi isu, tapi ada beberapa orang yang bertanya gitu. Misalnya, terus kita ngarepin apa sih dari yang kita kasih? Kita tadi paham banget nih bahwa Mas Raymond bilang ini tuh beasiswa yang enabling, bukan sifatnya semacam insentif atau bukan sifatnya semacam apa ya Mas, kayak kalau di sekolah S2 gitu kan kayak ada gaji gitu. Apakah Ya, kita, ya saya bukan bilang apakah kita boleh mengharapkan sesuatu dari adik-adik itu sih, enggak sih Mas. Cuman ya, apakah memang kepikiran juga nih, sebenarnya kita berharap dong kalau kamu kita kasih sesuatu, kan suka gitu tuh Mas. Kamu timbal baliknya apa gitu. Walaupun mungkin ini ya. agak OOT, out of context gitu. Tapi ada nggak sih Mas kepikiran kayak gitu bahwa suatu hari nanti mungkin akan dengan feedback apa yang diekspektasi dari adik-adik yang dibantu ini, atau ya udah yang penting dia enable untuk sekolah aja gitu. Mungkin Ya, Mas Raymond bisa kasih pendapat. ya memang modelnya kan kita berkontribusi, sama seperti misalnya kalau kita kolekte gitu kan. Ya, Kolekte itu di gereja kan modelnya memang secara intensio dantis itu adalah persembahan kepada Tuhan. ya, Tapi kan semua umat tahu bahwa dana itu akan sebagian sampai ke Roma, sebagian ya. ke keuskupan, sebagian untuk PSE, 20% untuk karya sosial dan lain sebagainya kan. Nah, tapi ketika kita memberikan persembahan kita, ya kita juga aneh kalau kita nanya ini sama gereja dibuat apa sih gitu kan? Jangan-jangan buat pacaran pastornya gitu kan? Nggak ada yang nanya begitu kan? Tapi bahwa jadi dasar pertamanya adalah kita percaya pada karyanya itu gitu. Ketika kita percaya pada karyanya, maka kita berkontribusi pada karya itu. Bahwa terus nanti kita mengharapkan apa? Ya tentu yang kita harapkan agar karya itu berhasil dengan baik. Dalam kondisi kita sekarang, karya kita adalah mendidik kader-kader Katolik kan. Nah, Ya, berarti ya betul. harapan kita pada para penerima beasiswa, ya mereka nanti lulus jadi kader Katolik yang militan gitu kan, Ya, yang kalau nanti kuliah juga bukan cuman kos-kosan sekolah, kos-kosan sekolah pacaran, kos-kosan sekolah pacaran, bukan hanya gitu kan, tapi juga ya, juga aktif gitu kan di ya. tempat-tempat lain menghadirkan wajah Allah untuk sekitarnya sebagai orang Kristiani. Kemudian ultimate-nya nanti ketika adik-adik ini juga sudah sukses, sudah bisa mandiri, ya tentu saja kita berharap mereka juga akan berbagi juga untuk adik-adiknya lagi nanti gitu. Jadi ya tetap kita percaya pada misi kaderisasi, ya tentu saja kita mengharapkan anak-anak ini menjadi kader-kader yang jadi. Kira-kira mungkin begitu. Sebenarnya saya pun setuju banget Mas. Jadi saya juga penganut konsep itu gitu. Karena menurut saya
kalau orang kan bilang kalau memberi dengan tangan kiri, tangan kanan nggak boleh tahu gitu kan ya. Jadi paling nggak kalau kita memang niatnya mau bantu, bahwa kemudian bantuan itu mungkin tidak memberi dampak seperti yang kita harapkan, ya sudah. Karena kita memang niatnya untuk membantu. Dan saya setuju banget yang Mas Raymond bilang juga tadi, bahwa ini tuh kaderisasi tuh bukan sesuatu yang mudah ya kan Mas? Apalagi zamannya seperti ini, mungkin anak-anak juga godaan selama menjalani pendidikan juga banyak. Jadi mungkin kita memampukan mereka untuk terdidik aja udah bagus gitu. Jadi bahwa kedepannya mungkin akan berubah konsep, ya bisa saja mungkin ya Mas ya, berkembang selanjutnya. Saya mungkin perlu menambahkan dikit. Ya, Walaupun secara prinsip kita berkontribusi terhadap sebuah misi, setiap program, tapi memang tidak bisa dipungkiri, memang akan dibutuhkan ikatan batin ya antara para donatur dengan yang menerima gitu kan, menerima beasiswa. Nah ini memang sudah dipikirkan, juga sedang disiapkan. Kalau sekarang kan baru berupa laporan di WhatsApp grup para koordinator angkatan itu aja ya, laporan keuangan arus kas sama Mas Dedet, dibantu sama siapa? Alfa ya, angkatan 15. Nah itu hanya untuk transparansi pengelolaan keuangan aja. Tapi untuk membangun relasi emosi, psikologi, bukan hanya donatur ini pengen ngelihat ini loh yang saya bantu, kamu terima kasihlah pada kami, bukan begitu. Tapi bahwa ini loh kontribusi saya kelihatan di sini. Justru nanti kalau ada kesulitan berikutnya, apa yang bisa saya bantu lebih lanjut, kan kira-kira seperti ada. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan duit, tapi juga belong, jadi ikut memiliki gitu ya terhadap program ini. Mungkin segitu tambahan, jadi nggak saklek-saklek banget lah gitu. Iya, kebetulan saya juga ada punya anak asuh di skema beasiswa yang lain gitu. Kadang saya malah lupa gitu kalau dikirimin majalah sama pengelolanya, terus ngirim, dia kan rutin gitu ngirim. Tiba-tiba saya juga buka majalah, ternyata anaknya udah gede. Oh ya ampun, ternyata dulu saya taunya di asuh waktu kelas 2 SD gitu. Tiba-tiba sekarang ternyata sudah kelas 4 SD, kelas 6 SD, jadi kaget juga gitu. Jadi memang mungkin engagement itu menjadi salah satu ide yang akan dikembangkan juga oleh teman-teman penggerak beasiswa supaya kita menjadi lebih dekat. Nah, kita kan pasti pengennya ke depannya, kita nggak tahu ya Mas, situasi dunia, situasi ekonomi itu kan sangat unpredictable. Ada pandemi, tiba-tiba jadi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, keuangan ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil, tiba-tiba banyak orang yang harus dibantu. Nah, kedepannya kita pengen gimana sih nih Mas, biar sustain, biar kita yakin bahwa kita masih bisa, paling enggak sekarang 4 anak, bagaimana kita bisa menjaga, dan ekspektasinya ini mau sampai berapa lama nih Mas kita bantu 4, atau malah tahun depan mungkin udah bantu 10 misalnya kayak gitu Mas. Ya ini karya ini kan karya pelayanan ya. Kalau karya pelayanan adalah tugas kita itu kan menabur. Kita yang tugasnya menabur, belum tentu kita yang menuai gitu. Kalau dulu saya pernah dalam pelayanan itu ya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Kalau sekarang tugasnya kita menabur, ya kita tabur. Jangan pusing nanti menuainya seperti apa, kira-kira dapatnya berapa banyak gitu kan. Bukan tugas kita, itu sudah penyelenggaraan ilahi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita tetap akan harus punya program-program lain yang akan semakin memperkuat sustainability dari program beasiswa kita ini kan. Nah, tentu aja cita-cita besar kan istilahnya kalau bisa kita punya dana abadi gitu kan, bisa mengumpulkan sejumlah uang yang dari bunganya saja bisa sustain kira-kira begitu ya. Ya tetap kegiatan-kegiatan seperti itu ya tetap akan terus dicari. Kalau yang sekarang yang lagi heboh teman-teman di itu Santo Cryptoporus itu kan lagi main kripto. Itu kelompok kategorial di bawah binaan Santo Cryptoporus. Ada pertanyaan juga dari Mas Gun, salah satu donatur juga.
Strategi Iya. pengumpulan dana apa yang bisa dikembangkan supaya lebih banyak adik-adik yang bisa kita bantu dengan beasiswa? Mungkin apakah sudah ada pembicaraan Mas di kelompok kategorial misalnya? Kira-kira ada ide apa gitu yang mau dikembangkan untuk lebih banyak lagi membantu mungkin? Ya, sebetulnya yang bisa banyak diharapkan adalah dari Hipavali ya. Ini kan juga Hmm. ranahnya adalah Hipavali karena di kelompok Hipavali ini berkumpullah kumpulan-kumpulan profesi, pengusaha, ya walaupun juga ada minat-minat, sehingga diharapkan dari kumpulan-kumpulan yang dari Hipavali ini keluar ide-ide macam-macam. Dan sebetulnya dari dulu juga sudah diusahakan kan. Jadi Mm-mm. kalau ada terjadi transaksi di antara Pak Fali, di antara alumni bayar upeti gitu ke Ah, Pak Fali bayar untuk upeti ke nambah kas beasiswa gitu. ya. Nggak Iya, harus iya. ke beasiswa, tapi maksudnya untuk ngisi kas Pak Fali dan seterusnya Iya, ya. iya, iya, iya. Nah, cuman mungkin ya belum belum sampai pada volume atau belum sampai pada momentum yang apa yang cukup signifikan gitu ya. Jadi memang yang penting ditelateni terus, dicari ketika nanti peluangnya ada, kemudian kita punya cita-citanya, ya pasti suatu saat akan ketemu. Ya. Kalau donasi dari luar alumni itu apakah bisa diterima juga? Siapa tahu yang nonton punya usaha apa gitu kan, terus mau ngasih duit ke beasiswa boleh juga kan ya Mas? Boleh, boleh, asalkan visinya sama ya. Visinya memang Hmm. kita percaya pada program kaderisasi itu dan berkontribusi pada program. Jadi bukan bukan memberi pada orang per orang, tapi berkontribusi pada program kaderisasi. Artinya benar-benar mempercayakan pengelolaannya kepada kita ya Mas ya, juga bersama-sama dengan sekolah. Nah, Iya. dalam rangka mengajak lebih banyak donatur, biasanya tuh salah satu apa concern itu gini Mas, kan beberapa minggu, 2 minggu yang lalu ya khotbahnya itu kan memberi dari kekurangan ya kan. Ya. Itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi kadang sulit dilakukan gitu kan, karena kamu mau beli ini nih bulan ini gitu. Jadi kadang-kadang ngomong 50.000 tuh nggak segampang itu juga gitu ternyata ya, ternyata gitu. Ya. Saya pengen tahu deh tips dari Mas Remon. Kita tuh pede untuk memberi itu gimana sih Mas caranya? Karena biasanya kalau ada pertanyaan nih ke teman gitu, aku takut nanti tiba-tiba aku nggak punya duit terus nggak bisa ngasih. Nah biasanya tuh kata-katanya kayak gitu Mas. Takut nih Ya. lagi susah, nah, takut nanti tiba-tiba usahanya lagi susah, aku nggak bisa ngasih, jadi mendingan aku nggak komit. Pengen tahu deh Mas, masa apa gimana caranya ya supaya hati kita juga tergerak nih, kita berani bantu dan berani komit dengan usaha kita ini gitu kan. Ada juga beberapa angkatan ya, kalau boleh saya sebut angkatan 8 sama angkatan 17 mungkin belum terlibat dalam kontribusi aktif juga di kelompok kita. Mungkin ada isu kayak gitu juga gitu Mas, bahwa nggak pede, kita hidupnya belum mapan. Kita harus nunggu mapan nggak sih Mas kalau mau nyumbang? mungkin mungkin Mas Remon boleh share deh, ini pengalaman pribadi mungkin. Wah, kalau itu ya sangat Berat. subjektif ya kalau itu ya. Tapi mungkin catatan Berat. satu pertama begini, sumbangan itu tidak harus bentuknya uang kan pertama-tama. Ya. Jadi seperti kondisi saat ini itu program kita sudah jalan, Mm-mm. puji Tuhan juga ya sudah lumayan sedikit mulai bisa sustain. Tapi yang sekarang justru kekurangan, defisit adalah tangan-tangan yang mau membantu untuk jalannya program ini gitu. Jadi memberi itu tidak hanya dalam bentuk uang Oh. materi, tapi berilah waktumu gitu ya, berilah apa perhatianmu pada program ini membantu. Kasihan itu yang ngurusin Excel itu Kali. Mas Dedet itu, Mas Dedet kan, Mas Dedet sama Alfa. Iya, Terus yang iya, iya, ngurusin iya, iya. laporan-laporan, profil-profil, segala itu ya masih banyak kali. Vivi ada dibantu juga Ya. beberapa teman-teman dari berapa 6 atau dan lain sebagainya itu. Nah itu bisa membantu di situ tuh lebih 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 banyak inilah lagi impactnya juga gitu kan. Nanti kalau kita Iya. punya apa semacam brosur gitu, membantu menyebarkan brosur itu juga juga sangat sangat
besar kontribusinya. Nah Jadi ini kemudian bicara undangan tentang buat iya yang nonton yang punya waktu, mungkin ibu rumah tangga atau mungkin usaha di rumah yang mungkin bisa bantu-bantu buat penggerak beasiswa boleh ya kan Mas, nggak mesti kontribusi duitnya tapi waktunya mungkin ya Mas ya untuk iya bantuin betul. teman-teman beasiswa gitu. Ya kan sama aja. Yang pengurus-pengurus ini ya juga berkontribusi juga secara cash juga berkontribusi Iya. di sela-sela kesibukannya ya juga nggak dibayar nggak apa ya juga ublak-ublek ngurusin gitu kayak Mbak Galih itu kan Ma oh iya. ublek-ublek. Malah kayaknya bantunya sampai yang lain ya Mas, bayar kontrakan oh enggak ya. Iya. Ya mau nggak mau ketika ya itu ya mungkin kekurangan atau apa kalau sudah ada engagement jadi kita kenal pribadi orang tua itu kenal pribadi sama kita yang pengurus mereka kesulitan bayar uang listrik uang air pun minta tolongnya ke Pak Fali itu kan salah satu efek negatifnya kalau terlalu engage itu. Iya juga ya, karena kenal ya akhirnya tahu nih ini orangnya Iya gampang tuh di dianggap iya. wow ini Pak Fali nih duitnya banyak nih bisa Iya, dimintain iya. gitu kan bahaya juga. Iya nih, itu dia sih Mas, kadang-kadang juga ya dari beberapa konsep beasiswa atau konsep bantuan yang diberikan gitu kan, kadang kan ada orang yang anti sama sikap menjual kemiskinan gitu kesannya gitu kan Mas. Ya, Jadi ya. kadang-kadang kita juga memang perlu berhati-hati mungkin ya Mas ya, ada orang yang mungkin mengambil kesempatan untuk hal-hal seperti itu walaupun kita tahu ada orang yang memang sangat 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 butuh dibantu. Jadi itu memang masih jadi challenge kayaknya. Nah, uh, Mas Raymond, kalau nanti ada yang mau bantu, siapa sih kontak personnya nih sekarang yang bisa dihubungi? Apa bisa langsung ke Mas Raymond? Apa harus lewat angkatannya? Atau mungkin malu kalau lewat angkatannya karena mau ngasih banyak misalnya, mau ngasih 10 juta misalnya sebulan. Mungkin pengennya langsung ke pengurus. Itu boleh kontak ke siapa Mas Raymond? Lah masalahnya itu pengurus itu tidak ada yang mengesahkan, Iya. tidak ada pastor atau bapak uskup yang oh Anda jadi pengurus sekarang itu udah ada. Iya. Jadi nggak tahu kemarin ya pokoknya siapa yang bersedia jadi pengurus pengurus saja. Jadi menurut saya ruang ruang kita bersama ya di WhatsApp grup yang isinya koordinator angkatan apa WhatsApp grup beasiswa Pavali ya. Nah di situ aja. Nah, bahwa kalau ada informasi pribadi-pribadi, maksudnya informasi atau gimana cara mau nyumbang dan lain sebagainya, ya ya yang biasa ribut di situ aja. Kalau nggak Mas Dedet, Mbak Ya, Galih, nah, saya, Larry, ya gitu-gitu aja itu kan yang paling heboh di situ. Semua punya punya tanggung jawab. iya. Soalnya semua punya followers kan sekarang gelar itu tidak penting Mas, tapi yang penting followers. Jadi Follower ya. jadi jadi kalau yang punya followers banyak boleh dikontak siapa tahu bisa memberikan pengaruh buat teman-teman kalau ada yang mau kontribusi ke beasiswa Pavali. Jadi beasiswa Pavali mungkin kalau ada yang baru join tadi kita udah ngobrol cukup panjang dari mulai sejarah di tahun 2013-2014 kemudian berkembang mulai dari 1 anak, 2 anak dan sekarang kita komit untuk membantu 4 anak per angkatan di luar dari beberapa yang kemudian menjadi anak asuh. Nah, kita masih berharap banget ke depannya akan lebih banyak yang bisa dibantu ya Mas dan intinya tadi kata Mas Raymond ini beasiswa yang enabling, yang memampukan orang untuk berani sekolah di Vanlit. Karena Vanlit itu tujuannya adalah kaderisasi Katolik gitu. Jadi kita ingin memampukan orang untuk berani sekolah di Vanlit, dapat pendidikan yang baik, supaya menjadi kader Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Itulah ya Mas ya. Nah, Mas Raymond, cita-cita besarnya teman-teman penggerak kakak-kakak penggerak Pavali apa nih Mas sekarang terkait beasiswa ini? Apakah pengen bikin yayasan misalnya gitu Mas? Atau pengen bikin blueprint ini buku panduan beasiswa? Kira-kira apa Mas? Kedepannya yang diharapkan? Jangka pendek, jangka panjang boleh Mas? Kalau bicara tentang badan hukum, di Pavali sendiri sebagai paguyuban, itu adalah memang
langkah pertama kita untuk arahnya ke sana. Jadi di Pavali sendiri digagas kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Waktu itu di kantornya Encong itu ada beberapa angkatan ngumpul di situ. Maka kalau Pavali ini kan sifatnya non badan hukum gitu ya. Iya, Sehingga paguyuban kan suatu ya saat Mas ya. paguyuban ini kita di Pavali itu paguyuban loh Oh, namanya. paguyuban ya Mas. Oke, oke. Jadi kayak organisasi alumni biasa kalau Pavali ya tanpa ada badan hukum. Nah pada suatu saat ketika kita nanti seperti tadi pertanyaannya Mas Mas Gunadi tadi Gun, ya ya. ke depannya mau seperti apa, ada kerjasama buat anak perusahaan lah atau ada penggalangan eh, dana pakai kartu kredit dan lain sebagainya kan harus ada badan hukum. Itu sudah disadari dan memang sudah langkah pertamanya sudah terbentuk itu badan hukumnya, bentuknya paguyuban. Ya. Nah kemudian untuk gimana blueprint kebesarnya ya Hipavali dan Pavali, jadi jangan salah ya, Pavali itu adalah ini ya di dalam Pavali juga sama, itu Iya, hanya iya, iya, apa iya. dua mata dua sisi dari satu uang yang sama gitu, dari satu koin Iya. yang sama. Nah, yang mendrive ini mau kemana ya ayo kita gitu, tidak mungkin hanya saya atau beberapa pengurus aja. Jadi yang paling dekat kalau di program ini saja yang kecil ya kita menyelesaikan untuk bikin laporan dan proposalnya. Nah di situ yang perlu banyak bantuan. Lah saya aja sama Galih dikasih tugas bikin apa kata pembukaan ya sambutan. Itu 1 bulan aja baru saya setor. Sampai saya malu. Jadi Iya. ya nggak muluk-muluk ya seperti itu. Karena kalau nunggu mapan ya kapan mapannya mungkin ya Mas ya. Iya, Akhirnya iya. mungkin kita bisa kontribusi sesuai dengan kemampuan kita yang ada sekarang gitu ya. Kalau sekarang kita bantunya bisa lewat angkatan saja misalnya dengan 50.000 tadi ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa bantunya mungkin bantuin Mbak Gale, misalnya mungkin bantu survei juga ya Mas, kalau nggak salah itu minta bantuan alumni juga ya Iya, Mas ya kalau survei-survei. betul. Di Ya, daerahnya jadi masing-masing. betul. Jadi bisa aja kan kalau ada kontribusi-kontribusi dalam bentuk yang berbeda. Jadi Iya. bersyukur banget malam ini dapat banyak insight. Mudah-mudahan yang nonton dan nanti juga IG live ini akan disimpan dalam bentuk IGTV nanti masih ada di akun Instagramnya Nambahin dikit boleh Hipavali. nggak? Ini udah jam Kenapa? berapa? Boleh banget Mas. Monggo monggo. Belum Nambah aku dikit ya. tutup sih. Aku masih punya Oh, final iya. question tapi monggo monggo silakan Mas Raymond dulu. Jadi gini, kalau Mm-mm. bisa program ini itu jangan Mm-mm. hanya berhenti sebagai program ini. Jadi gunakan program ini untuk ajang komunikasi di angkatannya sendiri. Jadi kan kalau angkatan Ya, ngobrol di WhatsApp grup angkatan kan biasanya cuma nyek-nyekan gitu kan atau ngegosipin uh, masa kakak lalu Mas, angkatan masa lalu. Masa lalu. lalu gitu kan. Ini kan juga jadi topik menarik gitu kan ya. Ya. Jadi dalam angkatan ada concern bersama, lalu menjadi diskusi bersama gitu kan. Nah itu menjadi topik Ya. juga. Kemudian ini juga menjadi sarana untuk antara angkatan ya terutama yang di grup WhatsApp grup beasiswa itu ya. Nah karena yang luar biasanya kalau saya perhatikan, saya juga pernah diminta bikin kesaksian untuk FIC Ya. betul-betul minta saya nulis untuk FIC internasional gitu apa yang kita peroleh dari hasil karya bruder-bruder FIC gitu kan. Nah, yang salah satu yang saya tulis di tulisan saya, alumni SMA Vanlit itu menariknya adalah tidak ada sekat antar angkatan gitu. Ya. Jadi saya yang angkatan 2 ketemu sama yang angkatan 20 gitu ya hahaha aja bro manggilnya gitu juga nggak apa-apa gitu kan. Manggilnya bukan Om ya Mas, manggilnya masih Mbak Mas. Nah iya itu. Jadi nanti kalau anak saya lulus dari Vanlit manggil saya Mas nanti. Karena sama-sama alumni. Iya. Sama-sama Benar Mas, alumni. dan ya dan memang benar tuh kata Mas Raymond, pengalaman saya pribadi di grup angkatan, kalau boleh saya share ya, ada Anton Iwan juga mungkin yang nonton, bahwa justru orang-orang yang nggak terlalu rame di grup angkatan itu justru orang-orang yang pertama kali
acung tangan mau ikut cawe-cawe beasiswa. Jadi Nah, iya. saya salut karena ternyata itu dia. Jadi bukan yang rame atau bukan mungkin pengen topik pembicaraan yang berbeda dan ternyata justru langsung kontribusi nyata. Merasa bahwa oh aku mungkin nggak bisa ikut terlalu banyak terlibat di acara atau misalnya ada event PR runners atau goes, tapi terlibatnya dalam bentuk yang lain dan itu saya salut banget dan terharu sampai saya bilang sama Iwan, sama Anton Iwan bahwa wah kok amazed ya dan nggak pernah nanya gitu ini gimana dipakainya duitnya nggak pernah jadi justru kayak percaya ya udah saya percaya ini dikelola dengan baik pasti ada dinamika di Japri dan sebagainya tapi nggak kemudian itu tidak menjadi sesuatu yang mengemuka adalah benar-benar keinginan untuk membantu keinginan untuk melakukan sesuatu nah itu sih yang saya salut dan memang bener Mas nggak perlu nunggu mapan itu tadi ya mungkin ada yang mungkin kayak ngomong kalau saya pribadi mungkin nggak punya tanggungan tapi kalau orang lain mungkin anaknya ada 4 kayak gitu tapi semua saya lihat punya semangat dan keinginan yang sama untuk bisa kontribusi mulai dari nilai yang kecil jadi di kami pun ada yang ngasihnya sesuai angka minimal ada yang ngasihnya jauh berkali-kali lipat dari yang ditargetkan jadi buat saya itu benar-benar contoh yang benar-benar membuat terharu. Nah mudah-mudahan ini juga bisa ditularkan ke teman-teman yang lain karena waktu pertama kali mencoba menghubungi juga kayak ini ada yang mau jawab nggak ya gitu kan ternyata justru malah itu di luar dugaan saya malah bilangnya oh enggak aku malah mau ngasihnya lebih banyak daripada yang kamu minta wah itu cukup amazing dan ternyata kepedulian ini emang luar biasa. Jadi sekali lagi ini ada yang nanya ternyata ini terakhir kalau anak alumni bisa dapat beasiswa nggak? Pertanyaan dari Mas Gepeng, Mas Remon. Gimana Mas Remon? Iya aku tadi kayaknya lupa nanyain. Kalau anak alumni boleh dapat prioritas ya? Ya, di Fundit sendiri, anak alumni itu juga dapat prioritas juga. Jadi, nggak tahu ya pengalaman saya, beberapa teman, Angkatan 1, Angkatan 2, Angkatan 3. Kemarin kalau kami negosiasi finansial, dapatnya kok sama Bu Katrin terus gitu ya. Jadi, kalau sama Bu Katrin itu biasanya disodorin kertas itu, ya kamu tulis sendiri gitu kan. Jadi kita nulis nggak pakai gini tuh, nggak pakai apa. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih sama atau tidak. Tapi memang kalau anak alumni pasti akan ada prioritas ya, prioritas dalam arti untuk dimudahkan gitu. Karena kan harapannya kan anaknya seorang kader ya pasti akan semangat untuk dididik menjadi kader juga kan berpikirnya begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kriteria untuk mendapatkan beasiswa kan tetap sama ya. Jadi memang pasti harus lulus tes. Kemudian yang kedua terima dulu. Jadi gini, ini mungkin rada mungkin tabu dibilang, tapi mungkin saya bilang juga deh. Jadi kalau lulus tes nggak bayar, maksudnya bisa bayar cuman berapa ratus ribu, 100, 200 ribu sebulan pun itu nggak akan ditolak. Jadi tetap akan diterima oleh SMA Fundit karena memang kan oleh sekolah karena memang bukan cari duit karena memang program kaderisasinya itu gitu kan yang pertama. Itu yang pertama. Jadi apalagi anak-anak alumni teman-temannya kan banyak gitu kan. Jadi biasanya kalau ada pengalaman juga di beberapa teman misalnya bilang, wah anakku pengen melebu tapi iya bayare gitu. Itu malah teman-teman sendiri di angkatannya akan mendukung. Wes gampang nanti dibantuin. Bisa syukur bisa masuk di slotnya. Nah, kalau enggak, lah itu kan jadi anak asuh. Ada beberapa loh yang memang yang anaknya alumni atau keponakannya alumni, jadi anak asuhnya angkatan-angkatan yang di Pavali juga. Jadi masuk aja, yang penting anaknya semangat. Nggak masalah bangun pagi mandi air dingin, gitu kan. Nggak masalah suruh opera, belajar wawasan kebangsaan, katolisitas, sidang akademi, gitu. Semangat mau dididik, jangan takut gitu. Daftar aja gitu. Iya, aku mau titip Mas, keponakanku juga tahun depan katanya mau masuk Panlit. Nah, udah dari SD kelas 6 ngomongnya mau masuk Panlit. Jadi
Kayaknya udah bulat tekadnya itu Wah itu, pasti ke Pandit tahun depan. betul. Mudah-mudahan keterima. Baik, terima kasih banyak Mas Remon kesempatannya untuk berbincang-bincang malam ini. Mungkin final pesan terakhir di sini apa sih Mas tipsnya supaya kita tuh berani memberi dan berani berkontribusi. Kita ini pengen membantu orang, tapi kadang-kadang kita ada ketakutan gitu ya. Apakah ini beneran bermanfaat? Apakah saya mampu? Boleh nggak Mas kasih tips, kan Mas Remon sekarang tetua angkatan 2. Apa tuh Mas kira-kira tipsnya supaya kita tuh berani gitu memberi? Eh, saya pernah kalau ngajar anak saya pernah suatu saat nasihati anak saya. Ada dua orang yang berjalan di hutan. Itu ini apa saya bayangkan sendiri. Satu orang tuh setiap kali ketemu bunga dia petik, dia cari yang bagus. Ketemu buah dia petik untuk dimakan. Tapi teman yang satunya setiap kali dia jalan, dia ketemu sungai, dia ambil air lalu menyirami yang ada di situ. Nanti kalau yang disiramnya itu berbunga atau berbuah, baru dia akan memetik bunga dan buah itu. Gitu. Pertanyaannya, kita mau dalam hidup itu mau cuman ngambil saja, atau kita mau menjadi bagian dari mekanisme ketika kita menjadi saluran berkat. Ketika Tuhan sudah ngasih ke kita ketemu sungai, kita ambil, kita menyirami itu bunga, menyirami itu buah-buahan, lalu dari situ bunga dan buahnya ya akan kita juga dapat juga. Tapi yang dapat bukan cuma kita juga, orang lain juga akan menikmati buah dan bunganya. Jadi harusnya kalau kita tidak mau menjadi hanya ngambil wekku, ya sudah secara wajarnya ya kita harusnya semakin berani menjadi saluran berkat. Kalau kita jadi saluran berkat seperti dokter, dia kan seorang dokter nih. Kalau saluran itu tidak lancar gitu kan, maka akan terjadi asam urat kan, penumpukan gitu kan, terjadi penutupan di pembuluh darah gitu kan, akhirnya serangan jantung itu kan. Kalau masuk lebih banyak dibuangnya dikeluarkannya enggak, jadi tidak menjadi saluran yang baik. Justru kalau kita memberi lebih banyak, biasanya sih pengalaman saya ya rezekinya juga nggak pernah kurang gitu loh, selalu ya ada aja gitu, pengalamannya begitu. Kita mau jadi yang ngambil aja atau kita mau jadi saluran berkat apapun ya, tidak hanya dalam bentuk materi ya, waktu, karya di gereja, karya di masyarakat, itu kan semua kita memberi. Mungkin itu saja sharingnya. Baik. Makasih banyak sekali lagi Mas Remon. Kita nggak perlu nunggu mampu untuk memampukan orang lain ya Mas. Jadi kita bisa membuat diri kita mampu untuk memampukan orang lain dengan berbagai cara. Saluran berkat. Jadi saluran berkat dengan menjadi saluran berkat untuk orang lain, dan itu benar banget dengan talentanya masing-masing, dengan rezekinya masing-masing. Nah, mungkin di beasiswa Pavali, teman-teman mulai bisa berkontribusi. Tadi kayak kata Mas Remon, mungkin ada yang dalam bentuk uang, ada yang dalam bentuk tenaga, ada yang dalam bentuk kontribusi ide dan pikiran. Silahkan mengambil kesempatan untuk menjadi saluran berkat ini. Dan percayalah bahwa semakin banyak memberi, maka kita juga akan semakin banyak mendapat. Karena tadi kayak Mas Remon ya, pengalaman kalau kita makin banyak, karena saya tahu Mas Remon ini anak asuhnya banyak, ada yang lagi kuliah, bener ya Mas? Ya di seminari juga banyak. jadi percaya bahwa kita bisa menjadi saluran berkat dengan cara kita masing-masing. Dan malam ini kita ingin mengajak teman-teman untuk berkontribusi nyata melalui beasiswa Pavali. Mas Remon, masih ada yang mau disampaikan lagi atau udah? Nah, sudah banyak ngomong sudah. Oke. Makasih banyak cerita panjang lebarnya. Mudah-mudahan nanti setelah berjalan lebih panjang, kita punya kesempatan lagi untuk ngobrol. Siapa tahu waktu itu adiknya udah nambah ya Mas.
adiknya udah nambah, atau malah mungkin adik yang sudah lulus bisa kita ajak ngobrol juga. Siapa tahu sudah jadi profesi sesuatu atau jadi apa gitu misalnya, kemudian punya sumbangan pemikiran dan bisa menjadi kemudian dia juga menjadi saluran berkat lagi buat orang lain dan bisa berbagi dengan kita. Terima kasih banyak buat semua teman-teman. Ada beberapa angkatan 2, angkatan 6 nih, ada Mbak Arum juga, ada beberapa teman saya tadi juga sempat join. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan malam ini benar-benar bisa mencerahkan, kalau kata Anggit tuh sebilir Bali, tercerahkan oleh Mas Remon untuk pesan hidup yang luar biasa, dan kita kemudian benar-benar bisa berkontribusi. Selamat malam untuk semua teman-teman, berkah dalam, sehat-sehat semuanya, sampai jumpa di HIPA Valley Talk yang akan datang. Terima kasih Mas Remon. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sukses semua. Sukses semua.